Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini kita belajar kembali dengan mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pagi hari ini adalah semester 2, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kalian buka ada buku PR materi bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu ada apa saja, Bu? Yang kita bahas itu nanti adalah tabung. Ya, ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Nah, tiga ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama kita bahas tabung. Kalian tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tabung itu apa? Apa saja, Bu? 1 contohnya kaleng susu, 2 LPG, 3 gelas, ya masih banyak yang lainnya. Kalian tentunya bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa memberikan contoh. Tentunya kalian bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalam tabung tersebut. Ada apa saja, Bu, unsur-unsurnya? Ada, nih Bu tulis dulu ya. Unsur-unsur tabung itu 1. Bidang atas. Bidang atas atau kita sebut dengan tutup tabung. Yang ini, Bu, yang ini adalah bidang alasnya. Nah, bidang atas dan bidang alas ini berbentuk bangun yang kongruen. Artinya itu bentuk dan ukurannya itu sama. Jadi atas dan tutup atau atas tutup dan alasnya itu sama bentuk dan ukurannya. Nah, di situ berbentuk apa, Bu? Berbentuk lingkaran. Jadi di bidang atas dan bidang alas itu memiliki jari-jari. Paham ya? Ya, kita lanjut. Ini disebut apa, Bu? Ini disebut selimut tabung. Disebut selimut tabung. Nah, selimut tabung ini yang ini, Bu. Yang ini disebut tinggi tabung. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Kita lanjut pada jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung. Tabung ini selimutnya kalau kita buka, nanti kamu praktekkan di rumah ya. Nah, pada sebuah kaleng susu ada tulisan di situ, kamu buka di sininya. Seret. Ini akan membentuk persegi panjang. Akan membentuk persegi panjang. Nah, ini selimutnya, Nak. Yang ini disebut selimut. Kamu puter, kan ini selimutnya. Nah, yang ini, Bu, ini alasnya. Maaf, tutupnya. Yang ini, Bu, ini alasnya. Nah, membentuk lingkaran ya. Nah, sekarang ini merupakan jaring-jaring tabung. Sekarang kita mau ingat ya tadi ya. Bidang atas dan bidang alas ini membentuk sebuah lingkaran yang kongruen dan selimut tabung ini membentuk persegi panjang. Nah, bagaimana, Bu, kalau kita mau menghitung luas selimut tabung? Kalau jika kita mau menghitung luas selimut tabung, bagaimana, Bu, kalau kita mau menghitung luas selimut tabung? Nah, ya kan ini selimutnya ya. Ini aja, ini nggak usah dihitung. Ini aja. Jadi kita mau menghitung luas selimut tabung. Ini ya, ingat ya. Selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Kalian ingat rumusnya luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Dimana kalau
kita mau mencari luas selimut tabung, itu berarti panjang kali lebar juga. Dimana panjang ini panjangnya, kalau pada tabung, kita bicara tabung ya, bukan bicara panjang lagi. Kalau pada tabung, ini disebut kelilingnya, keliling alasnya. Jadi keliling alas. Ingat ya, alasnya berbentuk lingkaran, maka kelilingnya itu adalah 2 pi r. Nah, jadi kalau pada persegi panjang ini disebut panjang, kalau pada tabung ini disebut 2 pi r. Yang ini tadi disebut apa? Yang ini tadi di atas ya disebut tinggi. Jadi kalau pada persegi panjang ini disebut lebar, kalau pada tabung ini disebut tinggi. Jadi luas selimut tabung itu adalah 2 pi r kali T. Jadi luas selimut tabung adalah 2 pi r T. Yang pertama. Paham ya? Nah, yang ketiga selanjutnya, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Kalian tahu luas permukaan tabung? Luas semuanya. Ini luas alas, luas selimut tabung, luas tutupnya, ya. Jadi untuk mencari luas permukaan tabung itu sama dengan, karena tadi alas dan tutupnya itu sama, ya, maka ini bisa langsung kalikan aja, kalikan 2 kali bidang atas dan tutup, nggak apa-apa, atau kalian tambahkan gini aja, luas tutup ya ditambah luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas tutup dan luas alas ya, ini luas tutup dan luas alas. Ini apa ini Bu? Luas tutupnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat alasnya, kan sama tadi katanya Ibu ya, ditambah 2 pi r t. Nah, sudah kita ketemu di atas ya. Nah, pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat Bu menjadi 2 pi r kuadrat. Jangan lupa ini tambahkan dengan 2 pi r t. Maka kita keluarkan yang sama. Yang sama ini 2 pi r ya. T-nya enggak sama. 2 pi r. Maka ini akan menjadi r kuadrat, maka kita kalikan dengan r ditambah dengan t. Maka luas permukaan tabung itu adalah 2 pi r kalikan r tambah t. Paham ya? Oke, selanjutnya volume tabung. Volume tabung. Nah, volume tabung, volume itu apa sih? Volume itu isi. Volume itu adalah isi. Nah, kalau kita mau ngisi Bu, bagaimana Bu? Kalau kita mau ngisi, kita harus tahu luas alasnya kalikan dengan tinggi tabung, biar nggak sampai tumpah ya. Jadi volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Ingat, alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Maka luas lingkaran pi r kuadrat kalikan dengan tinggi. Jadi volume tabungnya adalah pi r kuadrat T. Nah, untuk mohon maaf tadi ada yang lupa ya. Jika Bu ada pertanyaan, misalkan Bu, jika di sini ditanya luas permukaan tabung tanpa tutup, maka apakah menggunakan ini rumusnya Bu? Beda lagi. Kalau yang ini luas permukaan tabung keseluruhannya. Kalau pertanyaannya itu ada luas permukaan tabung tanpa tutup Bu, maka rumusnya luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas selimut tabung.
Maka pi R kuadrat ditambah 2 pi RT saja. Ya, paham ya? Oke, tabung sudah selesai. Kita langsung ke bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Selanjutnya kita bahas kerucut ya. Nah, kerucut contoh dalam kehidupan sehari-hari apa, Bu? Kerucut itu contoh dalam karya sehari-hari itu adalah topi ulang tahun, es krim yang cone itu ya. Nah, itu adalah contoh dari kerucut. Terus apa lagi, Bu? Itu cetakannya kalau kita mau bikin tumpeng. Itu kan merupakan contoh dari kerucut ya. Nah, tentunya kalian sudah bisa semua ya memberikan contoh kerucut ya. Sekarang unsur-unsur yang ada di dalam kerucut, apa saja Bu unsur-unsurnya? Nah, unsur-unsurnya ini, unsur-unsur kerucut terdiri dari apa saja Bu? Ini bidang alasnya. Ini bidang alas berbentuk lingkaran, terdiri dari jari-jari. Ini R. Ya, yang ini nih ya. Ini R. Nah, kalau yang ini Bu, ini disebut ini ya, ini maksudnya ya. Ini disebut yang seperti bentuk segitiga, tapi bukan segitiga lagi. Apa bentuknya? Selimut. Ini yang disebut selimut kerucut. Selimut kerucut itu membentuk juring. Membentuk juring seperti ini. Ini selimut kerucut. Ya, tapi kalau digambar Bu seperti segitiga Bu, bukan ya. Ya. Tapi membentuk juring. Ini disebut selimut kerucutnya. Nah, yang ini nih, ini disebut tingginya, tinggi kerucut. Ini disebut jari-jarinya. Kalau yang ini Bu, ini disebut garis pelukis S. Maka kita bisa mencari S ini dengan teorema Pitagoras. Ya, akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Bu, kalau mau mencari T Bu, ya S kuadrat, akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau mau mencari R Bu, akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Seperti itu ya. Ibu ulang kembali, unsur-unsur kerucut itu terdiri dari satu, tinggi kerucut ini ya. Yang kedua, ini jari-jarinya ada ya. Yang ketiga, garis pelukis. Ya, yang ini Bu, yang ini titik puncaknya. Paham ya? Nah, sekarang yang selanjutnya selain unsur-unsur jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut. Nah, kerucut ini kalau kita buka seperti ini alasnya. Ini alasnya. Kalau yang ini Bu, ini selimutnya. Nah, selimut tadi ingat ya, kalau digambar akan seperti membentuk segitiga, tapi bukan. Selimut kerucut itu membentuk seperti juring. Ya, jadi ini merupakan jaring-jaring kerucut. Paham ya? Nah, selanjutnya kita mau mencari luas selimut kerucut. Luas selimut ini aja yang kita cari. Sama aja mencari itu apa? Luas juring. Ya, maka karena kita mau mencari luas selimut kerucut, maka luas selimut kerucut itu kalau luas juring itu hubungannya dengan luas lingkaran ya. Nah, perbandingannya dengan panjang ini, panjang busur. Jadi, panjang busur ya. Panjang busur. Kalau panjang busur ini hubungannya dengan keliling lingkaran. Nah, kita mencari luas selimut kerucut banding luas lingkaran. Ini kan tadi ya. Selimut kerucut kan juringnya. Ini tadi ini disebut S, jari-jari ya kalau pada lingkaran. Tapi ini karena pada kerucut tadi ini disebut
garis pelukisnya, maka ini bukan jari-jari lagi tapi S garis pelukis ya. Maka luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat, tapi kita di sini bukan R lagi tapi S, maka kita ubah menjadi pi S kuadrat. Nah, untuk panjang busur Bu, panjang busur ini kan keliling ya, maka ini 2 pi r per keliling karena kan 2 ps ya, 2 pr ya, karena di sini s maka ini 2 ps. Maka luas selimut kerucut itu sama dengan 2 pr per 2 ps kali ps kuadrat. Maka coret ini coret ya, s nya juga coret dengan ini, maka kan tinggal R P S ya, kan nggak enak didengar ini ya, maka luas selimut kerucut itu sama dengan P R S. Nah, sudah ketemu kan rumusnya luas selimut kerucut P R S. Paham ya? Selanjutnya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut ya. Luas permukaan kerucut, luas keseluruhannya. Luas selimut ditambah luas alasnya. Maka luas selimut kerucut ditambah luas alasnya ya. Ingat ya, luas selimut kerucut apa tadi rumusnya? Pi R S ditambah luas alasnya membentuk lingkaran, maka pi r kuadrat. Kita keluarkan yang sama itu adalah pi r ya, yang sama pi r. Maka agar kembali ke pi r s ini kalikan dengan s, yang ini kita tambahkan dengan r. Maka luas permukaan kerucut rumusnya ketemu ya, pi r s tambah r. Paham ya? Nah, selanjutnya volume kerucut ya. Volume kerucut, Ibu punya tabung ini. Punya tabung ya. Punya tabung. Sama punya kerucut yang tingginya sama. Dan nih, tingginya sama dengan apa ini namanya? Tabung. Ya. Ini juga sama alasnya, jari-jarinya. Maka tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Ini jari-jarinya, tabung juga sama dengan jari-jarinya kerucut. Tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut ya. Jari-jarinya juga. Maka jika volume tabung ini mau kita isi dengan tepung atau pasir ataupun apa aja menggunakan sendok kerucut. Nah, setelah kita praktekkan, ternyata volume tabung ini sama dengan 3 kalinya volume kerucut. Maka kalian kan sudah tadi ya, volume tabung itu apa rumusnya? Volume tabung tadi pi r kuadrat T. Ini 3 kali VK volume kerucut ya. Maka volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali pi r kuadrat T. Ini rumusnya. Sudah ya? Kita lanjut pada bola. Sekalian Ibu jelaskan semuanya. Jadi materi ke belakang nanti kita tinggal mengisi uji kompetensi, latihan-latihan soal ya. Nomor 3 yaitu bola. Kalian tahu bola ya? Tentu saja Bu, yang cowok pastinya gitu. Itu kesukaan saya jika main bola itu Bu. Nah, sekarang bola. Sekarang Ibu tanya, bola. Ya. Bola itu unsur-unsurnya terdiri dari diameter. Ya. Terdiri dari diameter dan jari-jari bola. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah pada bola memiliki tinggi?
Pada bola tidak memiliki tinggi, Bu, tapi memiliki diameter. Dah, gampang bola itu ya. Nah, sekarang bagaimana, Bu, kita mau mencari luas permukaan bola? Ya, rumus luas permukaan bola itu sama dengan apa rumusnya? 4 kali pi r kuadrat. Kok bisa, Bu? Ya, kamu kalau nggak percaya, di rumah kamu beli bola, dipotong tengahnya yang sama. Ya, permukaan bola tersebut kan membentuk lingkaran. Kamu tempelkan pada karton. Kamu bikin lingkaran sebanyak 4. Nah, setelah bikin lingkaran sebanyak 4 lingkaran, itu kalian gunting. Kamu tempelkan. Jadi bola tadi yang kalian gunting itu ternyata ditempel, kulitnya itu menempati 4 lingkaran tersebut. Maka luas permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Itu ya. Volume bola, Bu. Kita volume bola lanjut, karena bola gampang ya. Volume bola itu 4/3 ya, kalikan pi r kubik. Ini volume bola ya. Nah, sudah Ibu jelaskan semuanya. Bangun ruang sisi lengkung mulai dari tabung ya, tabung tadi sudah, kerucut sudah, dan bola. Mulai dari unsur-unsurnya, jaring-jaringnya, luas selimutnya, sampai luas permukaan, sampai juga volume. Ketiganya sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian kerjakan uji kompetensi 1 ya. Kamu buka uji kompetensi 1 ya. Itu kalian dicoba dulu. Ya. Nanti Ibu buatkan Google Form jawabannya, langsung kamu kirim di sini ya. Oke? Oke. Ya, baiklah. Materi pada pagi hari ini kita akhiri. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat belajar, semangat sehat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.